Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Pak Nepi pada materi ihsan, materi pendidikan agama Islam kelas 12. Apa itu ihsan? Menurut bahasa, ihsan itu berasal dari kata kerja hasuna yahsunu hasanan, artinya baik. Kemudian kata hasuna mendapat tambahan hamzah di depannya menjadi ahsana yuhsinu ihsanan, artinya memperbaiki atau berbuat baik. Sedangkan menurut istilah, ihsan ini adalah seseorang menyembah Allah Subhanahu wa taala seolah-olah melihat Allah, dan jika ia tidak mampu membayangkan melihat Allah, maka membayangkan bahwa sesungguhnya Allah melihat perbuatan dia. Dengan kata lain, ihsan ini adalah beribadah dengan ikhlas, baik yang berupa ibadah khusus seperti sholat, zakat, dan sejenisnya, maupun ibadah umum, aktivitas sosial. Apa dalilnya? Menurut ulama, ada 141 ayat yang membahas tentang ihsan di dalam Al-Quran dan beberapa hadis. Di antaranya Al-Baqarah 195, Allah mengatakan, dan berbuat baiklah, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat ihsan. Dalam Al-Baqarah ayat 83, Allah mengatakan, dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, janganlah kamu menyembah selain Allah dan berbuat kebaikanlah kepada ibu bapa, kaum kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin. Serta ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia, dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Sementara Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis Arba'in Nawawi yang ke-17, sesungguhnya Allah telah mewajibkan berbuat ihsan atas segala sesuatu. Kepada siapa melakukan perbuatan baik, melakukan ihsan? Ya kepada siapa saja. Kalau kita bagi dalam trilogi ikhwah, hablum minallah, hablum minan nas, dan hablum minal alam. Dalam konteks hablum minallah, kita berbuat ihsan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan ibadah dengan ikhlas, menghindari perilaku tercela. Beribadah kepada Allah ini ada dua level. Level yang paling tinggi, kita beribadah kepada Allah dalam keadaan sikap kita membutuhkan harapan dan kerinduan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dilakukan oleh wali-wali Allah. Level kedua, kita beribadah kita kepada Allah karena takut, karena didorong rasa diawasi, rasa takut akan hukuman. Ini level yang kedua. Pada trilogi ukhwah yang kedua, yaitu hablum minan nas, kita berbuat baik kepada orang tua, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang miskin, tamu, tetangga, dan pekerja. Bagaimana? Nah, kepada orang tua, kita dianjurkan melalui surat Al-Isra, Allah memerintahkan kita, jika salah seorang di antara kedua orang tua kita sampai berusia lanjut, kita diharap menjaga dan merawatnya. Kita kepada orang tua janganlah sampai mengatakan kata-kata yang menyakitkan, apalagi tindakan yang menyakiti mereka. Ucapkanlah perkataan-perkataan yang baik kepada mereka. Orang tua biologis, orang tua ideologis, guru, sama. Kita harus bersikap baik, perkataan yang kita ucapkan pun juga baik kepada mereka.
Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis, keridaan Allah Subhanahu wa taala berada pada keridaan orang tua dan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala berada pada kemurkaan orang tua. Sasaran ihsan yang kedua yaitu ihsan pada kerabat karib. Ya, dengan cara mempererat silaturahim dan bersikap lemah lembut kepada mereka. Ini tertuang dalam An-Nisa ayat 36. Dan dalam surat An-Nahl 90, kita dianjurkan memberi bantuan kepada kaum kerabat kita. Berikutnya, ihsan kepada anak yatim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, demi Allah yang telah mengutusku dengan hak, Allah tidak akan mengazab pada hari kiamat orang yang mengasihi anak yatim dan lemah lembut pada anak yatim dalam bicaranya, dan mengasihi orang-orang itu pada kemalangan dan kesusahan yatim itu, dan tidak sombong terhadap tetangganya karena sebab kelebihan yang diberikan Allah padanya. Ihsan kepada orang miskin. Dan apabila pada waktu pembagian itu hadir beberapa kerabat, anak-anak yatim dan orang-orang miskin, maka berilah mereka dari sebagian harta itu dan ucapkanlah perkataan baik kepada mereka. Ini pesan yang disampaikan oleh Allah melalui surah An-Nisa ayat 8. Bagaimana kita berbuat baik kepada orang miskin? Pertama, ajarkan keterampilan yang bermanfaat bagi mereka. Berikan pekerjaan yang layak, bimbing dan biayai sekolah anak-anaknya. Membantu yang bersifat mendesak, menanggung biaya hidup secara penuh. Ihsan kepada tetangga. Rasulullah pernah bersabda, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir maka hendaklah berbuat baik kepada tetangganya. Barang siapa beriman kepada Allah dan akhir maka hendaklah ia menghormati tamunya, dan barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir maka hendaklah ia berkata-kata baik atau diamlah. Tetangga baik beragama Islam ataupun non-Muslim, kita diharapkan berbuat baik kepada mereka. Bagaimana apabila berjumpa dengan tetangga? Ucapkanlah salam, menyapa. Jagalah nama baik tetangga. Jika menceritakan tetangga, ceritakanlah yang baik-baiknya. Bersikap sopan santun kepada tetangga, baik dalam perkataan maupun perbuatan. Menjenguknya jika tetangga kita sakit dan mendoakan agar lekas sembuh. Jika tetangga bepergian, awasilah rumahnya dan dari gangguan orang jahat. Janganlah kita melakukan hal-hal yang mengganggu atau menyakiti tetangga. Ihsan kepada tamu. Bagaimana? Ya, menghormati dan menjamunya sesuai kemampuan. Menjaga hartanya selama berada di rumah kita. Memenuhi kebutuhan jika ia berasal dari jauh. Ihsan kepada pekerja. Bagaimana? Ya, membayar upah dengan segera, dengan sesuai dengan perjanjian. Jangan diolor-olor upahnya. Bekerja hari ini, 1 bulan kemudian baru dikasih gaji. Kedua, tidak membebani dengan pekerjaan yang melebihi kemampuan. Bersikap dan berkata lembut atau tidak kasar. Kita memberikan perintah, ucapkanlah dengan lemah lembut, jangan dengan nada kasar. Ihsan dalam konteks hablum minal alam. Allah mengatakan dalam surah Al-Qasas ayat 77,
dan carilah negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepada kamu. Tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia dan berbuat baiklah sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada kamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Kepada alam, kita melakukan berbuat baik kepada alam, di antaranya tidak melakukan kerusakan, menjaga tanaman dan binatang, tidak mencemari sungai, air laut, menjaga kebersihan lingkungan, membuang sampah pada tempatnya, kemudian memperhatikan etika dan estetika dalam setiap penjagaan bumi, di mana lapisan ozon kita semakin menipis. Maka hindari tindakan-tindakan yang dapat merusak iklim dunia ini. Dan berikutnya, kita dapat melakukan reboisasi dengan bercocok tanam untuk mewujudkan green environment, lingkungan yang hijau. Ini hutan kita, hutan tropis Indonesia yang begitu indah. Ini kita harus perlakukan dengan baik, dengan tidak menebang sembarangan, menggunduli hutan, menggunduli bukit yang akhirnya mengakibatkan banjir. Nah, sungai kita yang begitu jernih, kepada masyarakat, kepada kaum muslimin dan muslimat, agar tidak membuang sampah atau mencemari air sungai yang begitu bersih. Dan dalam gambar ini kita bisa melihat kita bisa melaksanakan reboisasi, membersihkan apabila sudah banyak sampah, maka kita harus bergotong royong membersihkan sungai-sungai kita agar tidak terjadi banjir. Banyak contoh kasus kebanjiran yang diakibatkan oleh tindakan yang tidak baik terhadap lingkungan. Dan Allah juga memerintahkan kita berbuat baik kepada binatang. Dari hadis ke-17 Arba'in Nawawi itu, dari yang berbunyi dari Abu Ya'la Shaddad bin Aus radhiyallahu ta'ala anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah menetapkan berbuat ihsan atas segala hal. Maka jika kalian membunuh, maka lakukanlah dengan cara yang baik. Jika kalian menyembelih, maka lakukanlah sembelihan yang baik. Hendaknya setiap kali menajamkan parangnya dan membuat senang hewan sembelihannya. Hadis ini menjelaskan bahkan kita menyembelih binatang, ayam, kambing, sapi, kerbau, maka kita diminta untuk menajamkan parangnya dan membuat senang hewan sembelihannya. Sebelum disembelih, dikasih makan, dielus-elus sebagaimana kita nampak contohnya ketika penyembelihan hewan kurban di Hari Raya Idul Adha. Kepada binatang peliharaan kita memberi makan, bukan berarti dibiarkan saja, dikasih makan. Kalau binatangnya sakit, ya diobati, baik itu kucing, kambing,
anjing, sapi, kerbau sakit diobati, jangan dibiarkan saja. Nah, binatang itu juga disayangi, tapi jangan sampai melalaikan kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.